Ya, selamat sore pemirsa, kembali Chatterbox dalam format POV. Hari ini hari Jumat 24 Januari tahun 2025, malam 25 Rajab 1446 Hijriah. Jadi malam ini sore ini masih hujan teman-teman. Orang banyak bilang gini ya, oh ini karena udah mau Imlek, tahun baru Tionghoa kan. Karena udah mau Imlek jadinya hujan terus gitu kan, biar beruntung. Konon katanya begitu, konon katanya ya, biar keberuntungannya melimpah-limpah gitu katanya ya, katanya. Cuman saya bilang ya, kita sebagai orang yang bertauhid ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, saran saya jangan kemakan yang begitu-gitu ya. Kita imani aja, karena ya memang udah qadarullah, emang udah waktunya turun hujan, ya udah gitu loh. Apalagi kan diberitahu dalam hadis riwayat Sahih Muslim Bukhari disebutkan, karena nggak ada hubungannya hujan dengan ini hari itu apa, apalagi hubungannya dengan Imlek. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki hujan itu turun, mau bagaimana gitu loh. Jadi ya memang hujan ini sudah merupakan, bentar teman-teman, enggak, tapi sengaja saya biarkan si kameranya ya. Jadi apa namanya, biar teman-teman tahu. Jadi apa, kalau saya bilang sih nggak tepat gitu loh kalau menggunakan adagium seperti yang tadi saya contohkan. Memang ini memang udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hujan turun ya, dan ya udah gitu loh, apa boleh buat. Ke poster ya. Makanya saya bilang ada game seperti tadi tuh nggak cocok gitu loh ya. Ada game kayak tadi tuh nggak cocok sebenarnya ya, nggak cocok. Kenapa? Karena memang kalau kita tarik ke beberapa tahun ke belakang ya, pernah loh kejadian apa, pas mau Imlek malah kemarau panjang, gak hujan. Ada kejadiannya. Siapa yang bilang gak ada? Ada. Beberapa tahun ke belakang, pas kemarau panjang itu, El Nino itu. Iya. Jadi tidak ada kaitannya mau Imlek dengan hujan ke apa, itu nggak ada itu. Jangan ya. Kita mengimani aja, memang udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hujannya itu terjadi, ya sudah gitu. Ini ada wuling apa nih? Wuling Pingkuo ya. Wuling Pingkuo dikasih apa nih, livery apa nih, Kuka TVX wuling. Ini apa ini, gambar apa, saya gambar Kuka ya, kucing Kuka ya, saya kurang paham juga wuling apa. Oh, itu wuling apa, Pingkuo ya. Wuling kayaknya sih Pingkuo ya. Kalau yang besar itu Cloud ya, Cloud nggak begitu laku ya, karena Pingkuo aja rasanya udah cukup untuk mengarungi dalam kota Jakarta dengan kabin yang lebih luas daripada REV gitu. Jadi apa ya, saya mau ngomong apa tadi ya, itulah teman-teman ya, jangan seperti itu. Nah, saya mau menyampaikan sekali lagi nih ya, edukasi tentang penggunaan toilet di dalam bus. Mungkin sebagian besar dari Anda para pemirsa bukan pengguna bus ketika berperjalanan dengan transportasi
darat, antar kota, antar provinsi. Sebagian besar dari Anda ketika hendak melakukan perjalanan darat yang jauh, antar kota, antar provinsi gitu misalkan, terutama mungkin pas mudik, itu rata-rata dari Anda pasti akan lebih dominan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, kendaraan pribadi. Ini kita bicara transportasi darat ya. Walaupun mungkin sebagian dari Anda juga ketika berperjalanan jauh antar kota, antar provinsi, ada yang menggunakan pesawat terbang. Tapi ada yang menggunakan pesawat, lebih memilih menggunakan pesawat terbang gitu. Jadi setiap moda transportasi umum itu punya pangsa pasar sendiri, teman-teman. Apalagi kan harga tiket pesawat ini kan masih terbilang, kalau kata orang Jawa tuh gila nih lah. Walaupun ini sedang berusaha diupayakan untuk direndahkan, dimurahkan harganya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya, dengan dikoordinasi oleh Menko Infrastruktur Pak Agus Yudhoyono ya. Tapi mudah-mudahan bisa terwujud lah ya harga tiket pesawat murah meriah pas nanti mudik insya Allah. Jadi kan sekarang ini kan pesawat itu harganya kalau orang Jawa bilang gila nih gitu kan. Tapi mahal, pesawat itu mahal. Memang waktu tempuhnya lebih singkat. Waktu tempuhnya lebih singkat, dan itu adalah bagi mereka yang memang kepengen cepat sampai tujuan. Maksudnya itu memang bukan tipikal orang yang ya jalan santai, menikmati pemandangan, menikmati amenities yang ditawarkan gitu kan. Iya. Sementara kalau moda transportasi darat seperti bus atau kereta api memang lebih murah dari pesawat, tapi waktu tempuhnya lebih lama. Tapi adalah untuk mereka yang menikmati perjalanan. Kalau berangkatnya angkatan pagi atau siang gitu ya, menikmati pemandangan yang di sekitarnya, atau bahkan menikmati amenities yang ditawarkan. Amenities tuh fasilitas yang ditawarkan, yang disuguhkan oleh kereta api dan bus itu. Jadi memang punya pangsa pasar sendiri gitu loh. Punya pangsa pasar sendiri, tapi dipecah juga. Kalau pesawat terbang itu kan ada yang disebut layanan full service. Ada juga yang disebut low cost carrier. Itu juga ada pangsa pasarnya. Low cost carrier itu untuk mereka yang gak terlalu menghiraukan amenities apa itu bermacam-macamnya. Yang penting mereka bayar, walaupun gak low cost banget, bayar, naik pesawat, duduk, pakai seat belt, take off, landing, selamat sampai tujuan. That's it. Tapi ada juga yang benar-benar ya memperhatikan detail-detail kayak full service airline yang benar-benar pay attention to every details. Itu. Jadinya mereka lebih memilih naik full service airline. Gak apa-apa, walaupun bayar mahal, tapi mereka mendapatkan apa yang mereka dapat. Itu aja. Nah, begitu pun juga dengan transportasi bus gitu. Nah, kita bicara penggunaan toilet bus sekarang. Tidak semua bus itu memiliki
toilet. Ya, sekalipun itu adalah untuk antar kota, antar provinsi. Akap. Tidak semua bus akap itu memiliki yang namanya toilet. Catat itu. Tidak semua bus memiliki toilet. Ya. Tidak semua bus akap memiliki toilet. Nah, kalaupun bus akap itu memiliki toilet, mau kelas yang bawah, kelas ekonomi, kelas menengah, eksekutif, super eksekutif, dan yang sejenisnya, kelas atas itu. Kalau udah super eksekutif tuh kelas atas ya. Bahkan yang kelas sleeper sekalipun, yang harganya mahal luar biasa itu, ya, itu semua bus yang kelas begitu, toiletnya tidak bisa untuk buang air besar. Kenapa kok tidak bisa untuk buang air besar? Karena memang tidak ada penampungannya. Seperti yang disampaikan oleh netizen di kolom komentar video YouTube trip Mas Andriawan Pratikto waktu naik bus Rosalia Indah Scania K410 CB ya, berbalut bodi Adiputro Jetbus 5, yang disebut itu adalah Jetbus 5 pertama dari Rosin Salia Indah Karanganyar itu ya. Nah. Ya, welcome back. Jadi semua bus itu ruangnya terlalu sempit, nggak muat untuk membuat penampungan untuk kotoran kita yang kita keluarkan pada saat buang air kecil maupun buang air besar. Nah, ini penting. Dan untuk membuat penampungan untuk kotoran kita pada saat buang air kecil maupun buang air besar, itu biayanya mahal, teman-teman. Biayanya mahal. Dan tidak semua PO itu mau untuk membuatnya, karena ujung-ujungnya adalah biaya, cost, operating costnya akan menjadi lebih mahal, teman-teman. Makanya semua bus yang ada di Indonesia, semewah apapun, semahal apapun tiketnya, itu tidak bisa untuk bayar besar. Bahkan jangankan untuk bayar besar, kencing aja ketika bus lagi berhenti itu nggak bisa, teman-teman. Makanya ketika bus sedang berhenti, baik itu untuk keperluan isi bahan bakar di SPBU maupun pada saat ngeres atau istirahat, misalkan istirahat servis makan atau istirahat untuk, ya kalau bahasa kereta api itu BLB, berhenti luar biasa gitu, ya lebih baik kulo nuwun permisi ke krunya untuk buang air, terutama buang air besar atau buang air kecil. Ditungguin nggak? Ditungguin, pasti ditungguin, karena percuma juga bayar mahal-mahal tapi main langsung ditinggal gitu aja, nggak mungkin. Pasti ditungguin, pasti. Jadi makanya ini harus teman-teman tahu ya, pasti ditungguin, karena kalau enggak yang rugi kita juga. Karena di video terbaru Mas Andriawan Pratikto di YouTube yang tadi saya sudah sebut ya,
perjalanan dari Jakarta ke Malang pakai bus Rosin Scania K410 CB pakai Adiputro Jetbus 5 ya, startnya dari Poris ya beliau, walaupun itu bisnya startnya dari Bitung, Tangerang, boleh Bimbo lagi dari Bitung, Tangerang ya. Itu apa? Kejadian pas di SPBU di Cirebon, daerah Cirebon, SPBU KM Tol Trans Jawa, Tol Cipali KM 228 kalau nggak salah di video itu. Ada penumpang karena nggak tahu, Mas Andriawan yang rekam candid ditegur sama krunya, maaf ini bukan untuk, tidak untuk buang air besar gitu. Nah bisa jadi mungkin karena si penumpang busnya ini nggak tahu samsek ya, pikirnya kan toilet ya kan sama lah gitu dengan toilet di pesawat, toilet di kereta api gitu kan, atau toilet di rumah lah yang biasa gitu kan, bisa untuk BAB gitu kan. Tapi kan ternyata beda jauh teman-teman, beda teman-teman, beda banget. Bus itu ruangnya sangat terbatas teman-teman. Jadi kalau sepanjang apapun bus ya, pasti akan susah untuk ngakalin bagaimana biar naruh penampungan untuk kotoran kita. Mungkin yang bisa cuman Juragan 99 Trans Malang, tapi kan ternyata di bus yang pakai Volvo B11R Euro 5 yang double decker Jetbus 5 itu nggak ada itu penampungannya. Jadi sama kayak bus-bus lain, hanya bisa untuk buang air kecil ketika bus sedang berjalan. Kalau sedang berhenti ya lebih baik ya permisi kulo nuwun sama krunya, ya minta pengertian, saya minta izin gitu loh, saya ini mau BAB, mau buang air besar gitu ya, mau buang air kecil dulu. Itu pas busnya berhenti. Karena kalau enggak yang rugi kita. Kenapa? Karena kalau pihak SPBU-nya nggak terima, ya kita disuruh bersihin. Tanggung jawabnya adalah di penumpang yang berulah, yang bertanggung jawab. Kalau nggak mau, busnya nggak akan jalan. Busnya nggak akan jalan. Makanya saya juga kaget loh, kok ini malah kru Rosin yang ngebersihin. Ya karena mungkin penumpangnya ngeyelan mungkin. Asumsi saya mungkin penumpangnya kayak ngeyelan gitu loh. Karena mungkin udah nggak tahu ngeyel, udah nggak tahu salah ngeyel gitu loh. Mungkin jadinya krunya yang malah ngebersihin bekas buang air besarnya itu. Kalau nggak itu bus nggak akan jalan sampai bekas kotorannya benar-benar bersih. Ditungguin nggak? Ditungguin. Cuma yang kasihan apa? Penumpang lain. Jadi kesita waktunya. Pengennya cepet sampai jam sekian gitu kan. Udah ngeliat harga di tiket, sampai ini jam sekian gitu kan. Ini malah ngaret. Ini malah telat beberapa menit gara-gara ada ulah penumpang yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya jadi saya berpesan di sini supaya teman-teman itu ya untuk pengguna bus ya lebih cermat gitu loh, bahwa bus itu sudah ruangannya terbatas, tidak memiliki space untuk membuat penampungan kotoran kita yang kita buang pada saat buang air kecil maupun buang air besar. Jadi mohonlah ngerti gitu loh. Itulah kenapa semua bus hanya mengizinkan toilet itu digunakan pada saat bus lagi berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Karena kan langsung ke bawah itu. Langsung ke bawah pas bus lagi jalan kan
lumayan lah kotorannya kan atau bau pesingnya kan nggak terlalu tercium, mudah untuk dihempas oleh angin gitu loh. Nah, kalau lagi berhenti kan repot ya, makanya jadi teman-teman saya mohon banget ini pengertiannya. Jadi supaya teman-teman itu nanti kalau naik bus jadi ngerti, oh ternyata bus itu bukan untuk buang air besar toiletnya. Toilet bus bukan untuk buang air kecil walaupun busnya itu lagi berhenti gitu ya. Itu yang harus teman-teman ketahui bersama. Jadi ya saya benar-benar ya ini hanya berbagi pengetahuan aja teman-teman ya, agar nanti nggak rugi, supaya nanti teman-teman juga tahu, oh ternyata tiap moda transportasi umum itu ada etikanya, ada tata keramanya, ada set of rules yang harus diikuti, terutama dalam penggunaan WC atau toiletnya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus ngerti gitu loh ya. Jadi biar sekalipun nih bus itu nggak ada nih stiker apa, oh ini tidak untuk buang air besar toiletnya. Nah, dengan nonton videonya Mas Andriawan Pratikto, VT saya di TikTok maupun video yang ini, teman-teman insya Allah jadi ngerti kalau bus itu tidak ada stiker atau tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan bahwa bus itu toiletnya tidak untuk buang air besar atau tidak untuk digunakan pada saat bus berhenti buang air kecil, yaitu saya kira bisa dimengerti gitu. Oh jadi tahu, oh ternyata begitu toh alasannya. Iya. Soalnya takutnya gini, ada kejadian lagi berulang-ulang ya kan. Nah ini langkah yang boleh saya bilang, ini langkah sosialisasi preemptif lah, atau preemptive measure, supaya tidak kejadian lagi pada waktu-waktu yang akan datang gitu guys ya. Jadi mudah-mudahan pencerahan ini dapat ada manfaatnya buat kita semua. Oh iya teman-teman, sekedar berbagi pengetahuan ya. Kita kan Isra Mi'raj itu kan hari Senin tanggal 27 Januari 2025, pas tanggal 27 Rajabnya. Tapi lebih baik kalau mau rayakanlah pas malam 27 Rajabnya. Nah, saya dan teman di majelis pengajian yang saya bantu ngajarnya itu kebetulan mau ngadain malam perayaan Isra Mi'raj kecil-kecilan, bukan besar-besaran, karena teman saya memilih untuk memfokuskan untuk persiapan acara munggahan untuk sambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ya. Acara munggahan insyaallah ya. Nah, tapi kalau mau yang lebih meriah, teman-teman bisa datang ke Masjid Al Muyassarin di Kebayoran Lama. Iya, di Masjid Al Muyassarin di Kebayoran Lama teman-teman. Itu mulai dari maghrib teman-teman, mulai dari ba'da maghrib sampai selesai. Insya Allah itu meriah ya teman-teman. Kalau naik kereta api, turun di stasiun Kebayoran, jalan, dia posisinya tidak jauh dari pintu palang rel Kebayoran, palang rel Kebayoran, dekat banget dengan pasar Kebayoran Lama. Masuk gang, cari aja. Nanti kan ada panahnya, Masjid Jami Al Muyassarin. Nah,
cirinya ada di menara yang pucuk kubahnya itu ada panah. Nah, di situ masjidnya. Jadi itu kalau mau malam Isra Mi'raj yang lebih meriah di dekat sini, datang aja ke Masjid Al Muyassarin di Kebayoran Lama. Dari habis maghrib sampai selesai pokoknya. Datang aja. Itu. Kalau naik bus Transjakarta turun di halte Kebayoran. Kalau yang TJ BRT ya, koridor 8 turun di halte Kebayoran, setelah itu jalan aja, deket kok dari halte, gak nyampe 1 kilometer. Kalau yang non BRT turunnya dia di bus stop yang Palangbrel Kebayoran. Kalau yang dari arah Bintaro atau Rempoa ya, kalau yang dari arah Pesanggerahan turun di bus stop yang depannya English Academy Ruangguru itu ya. Kalau yang dari arah non BRT yang Jelambar itu ya turun di Bayorannya, setelah itu jalan gitu. Setelah itu jalan dan ya udah selesai, sampai deh. Mudah bukan? Iya dong. Mudah bukan? Iya dong. Iya mudah lah, masa ya yang mudah dibikin sulit. Iyalah. Jadi gitu. Itu besok teman-teman, minggu besok, Ahad besok 26 Januari 2025, malam 27 Rajab 1446 Hijriah, mulai dari ba'da maghrib sampai dengan selesai acara malam Isra Mi'raj di daerah di sini yang dekat itu di Masjid Al Muyassarin di Kebayoran Lama. Kalau yang lain-lainnya mungkin ngerayain Isra Mi'rajnya setelah tanggal 27 Rajab, mungkin karena biar disatuin kali ya dengan Sya'ban, sekalian aja bikin menyambut datangnya bulan suci Ramadan gitu. Ini info penting yang saya mau sampaikan ya. Jadi untuk yang minggu besok di tempat saya ngajar ngaji, di majelis tempat saya ngajar ngaji itu, teman-teman kalau mau datang ya, saya undang teman-teman datang. Tapi terbatas ya, karena acaranya kecil-kecilan, bukan besar-besaran ya. Terbatas, ruangannya terbatas ya. Ada di sana di daerah Ropapan situ ya. Ada rumah dijual kebetulan seberangnya, Bang Musola itu. Nah, rencananya itu mau saya beli rumahnya, daripada nganggur gak kepake. Rumah teman saya yang udah nikah sama orang Turkiya, pindah ke sana. Jadi saya ada rencana mau beli, insya Allah kalau uangnya ada. Berapa harganya kita gaskan, habis itu kita rombak jadi musola yang lebih proper. Ada toiletnya, ada WC-nya, ada AC-nya, ada macam-macamnya gitu loh. Tapi yang penting satu, dirawat. Itu loh. Saya tawarin, yang di rumah situ kalau mau tinggal tetap ini boleh-boleh aja gitu loh. Tapi satu, saya minta tolong dirawat nih musalanya. Kalau sudah masuk waktu azan, azanin. Sudah masuk waktu salat, diazanin gitu loh, 5 waktu, jangan hanya maghrib dan isya aja gitu. Diadain lah salat 5 waktunya gitu loh, diadain salat 5 waktunya gitu. Nanti akan coba saya perjuangkan deh ya.
Mungkin kita kerjasama dengan apa PTIQ barangkali ya buat pengadaan imam dan muazin kalau saya nggak ada ya. Nggak tahu deh, lihat nanti aja. Itu masih jauh ya. Ya ini aja rumah saya yang di mana yang di Mampang Perapatan aja belum laku-laku, kejual udah turun padahal harganya. Dari yang tadinya kita mau jual 18M, kita udah turunin jadi 15. Habis itu turun lagi sekarang jadi 12,5 miliar. Nego itu tapi masih nego. Ya, teman-teman kalau minat ya, teman-teman kalau minat nanti saya posting di community atau di komunitas lapak komunitas di channel YouTube saya. Teman-teman bisa lihat di situ rumahnya seperti apa, detailnya. Nanti bisa menghubungi saya di nomor yang ada di iklan itu. Ya, mau tanya-tanya, mau apa silakan lah ya. Kalau minat buat beli, tapi kalau buat sewa ya jangan saya ya, gitu. Jadi teman-teman ya, saya cuma mau bilang bahwa ya itu saya juga bantu jualan aja, karena sebenarnya kan yang nomor yang terpampang itu kan nomor uda saya, uda om ya, adiknya papa, sama kakak sepupu saya, abang sepupu saya. Jadi saya ini hanya ngebantu aja. Kalau misalnya laku kejual sama saya ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya belum rezeki gitu ya. Oke, ini aja dulu yang sementara bisa saya share sore hari ini teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat menonton ya. Jangan lupa kalau berkenan subscribe channel YouTube saya. Dan kalau berkenan sekali lagi tadi untuk mengetahui info detail mengenai rumah saya yang lagi saya jual di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, nanti pantengin lapak komunitas atau community di channel YouTube saya. Nanti saya muat di situ, insya Allah ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya saya lebih detail di nomor HP saya yang saya pampangin di situ. Oke? Untuk sementara terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di lain waktu.